Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Mega Paramita, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak dari modul 1.2. Terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dari nilai-nilai tersebut, saya berusaha untuk menggambarkan guru seperti apa saya ini di masa yang akan datang. Maka, saya akan berpihak pada murid. Saya berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan murid saya dalam setiap pembelajaran. Saya harus menjadi fasilitator yang handal bagi peserta didik saya. Yang sudah dan akan saya lakukan berkelanjutan adalah saya akan berupaya melakukan asesmen diagnostik dan non-diagnostik supaya saya mengerti bakat dan minat siswa saya. Berikutnya, yang saya lakukan adalah pembelajaran berpusat pada murid. Mengkondisikan kelas supaya kelas saya menjadi menyenangkan. Keberpihakan pada murid yang saya lakukan adalah upaya mengoptimalkan segala bakat dan minat siswa didik saya. Memfasilitasi segala keinginan tahuan mereka supaya mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Salah satunya menghargai segala proses yang mereka dapatkan. Seperti mendorong mereka untuk tampil percaya diri di depan teman-teman mereka, mengoptimalkan pembelajaran di luar kelas yang sesuai dengan arahan, dan pembelajaran yang langsung dirasakan dampaknya oleh siswa. Yang berikutnya adalah inovatif. Maka saya akan terbuka terhadap segala perubahan, karena yang abadi adalah perubahan. Mengeksplorasi teknologi pendidikan, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Mampu membuat perubahan demi menciptakan pembelajaran yang humanis dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai media, metode, maupun model pembelajaran agar pembelajaran peserta didik saya menjadi pembelajaran yang bermakna. Apa yang sudah dan yang akan saya lakukan berkelanjutan adalah saya harus senantiasa mempertahankan sikap terbuka terhadap perkembangan baru dalam pendidikan dan teknologi, menyesuaikan metode pengajaran seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntunan. Saya juga akan menggalakkan siswa untuk bekerja dalam proyek kelompok dan belajar secara kolaboratif. Memberikan pilihan dan fleksibilitas dalam cara mereka memperoleh pengetahuan. Memfasilitasi mereka untuk berketerampilan kritis dan kreatif. Mengajarkan siswa saya keterampilan metakognitif dan cara belajar secara mandiri, agar mereka terdorong untuk terus belajar di luar kelas dan mengembangkan minat pribadi yang mereka miliki. Salah satu upaya untuk membuat kelas menyenangkan adalah melakukan materi pelajaran. Untuk membuat kelas menyenangkan adalah melakukan materi pelajaran. Salah satu upaya untuk membuat kelas menyenangkan adalah melakukan materi pelajaran. Salah satu upaya untuk membuat kelas menyenangkan adalah melakukan materi pelajaran. Salah satu upaya untuk membuat kelas menyenangkan adalah melakukan materi pelajaran. Salah satu upaya untuk membuat kelas menyenangkan adalah melakukan materi
Salah satu upaya untuk membuat komitmen kita adalah berbicara. Kemudian mandiri. Saya akan berinisiatif untuk mengikuti pelatihan, pengembangan kurikulum, atau proyek inovatif lainnya. Mampu memotivasi diri sendiri untuk senantiasa terus belajar demi mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan zaman serta kebutuhan siswa. Hal yang sudah dan akan saya lakukan berkesinambungan adalah saya akan berinisiatif untuk memimpin proyek atau inisiatif pendidikan di sekolah atau dalam komunitas pendidikan sekolah saya. Terlibat dalam pembelajaran dan pengembangan diri secara terus-menerus, baik seperti membaca buku, mengikuti kursus online, menghadiri seminar atau konferensi pendidikan untuk memperluas wawasan dan keterampilan saya. Hal tersebut akan saya lakukan demi komitmen saya untuk pengembangan diri secara berkelanjutan agar menjadi guru yang mampu mengatasi tuntutan pendidikan di masa depan. Selanjutnya adalah kolaboratif. Terbuka untuk bekerja sama dengan guru, wali siswa, komite, dan komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Berbagi pengetahuan dan pengalaman, menjalin kemitraan dengan orang tua siswa, membangun jaringan yang luas termasuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dan stakeholder. Tidak lupa, saya akan berupaya terus untuk memperkuat nilai budaya. Hal yang sudah dan yang akan saya lakukan berkesinambungan adalah selalu terbuka untuk berkolaborasi, baik sesama rekan guru, wali siswa, atau semua pihak yang terkait, serta membangun hubungan yang positif dan saling menghormati. Berbagi pengalaman dan pengetahuan, juga berpartisipasi dalam tim kerja. Bekerja sama dalam mengembangkan program ekstrakurikuler yang menarik dan bermanfaat bagi siswa. Dikarenakan saya ingin siswa saya kaya akan pengalaman belajar, maka saya akan menjalin kemitraan dengan orang tua serta pihak lain yang berkompeten demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa saya. Saya akan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung demi meningkatkan efektivitas pengajaran dan memperkuat pengaruh positif saya dalam komunitas pendidikan. Kemudian adalah reflektif. Saya harus mampu dan mau menganalisa pembelajaran yang telah saya lakukan, mempertimbangkan apa yang telah berhasil dan apa yang harus ditingkatkan, merefleksikan emosional siswa selama pelajaran, melakukan umpan balik, dan menyusun pengembangan dan strategi pembelajaran. Hal yang sudah dan yang akan saya lakukan berkesinambungan adalah saya akan senantiasa mendorong siswa saya untuk mengungkapkan emosi yang mereka rasakan melalui zona emosi. Dikarenakan melakukan refleksi seperti bercermin, maka refleksi harus dilakukan pada saat kita dalam kondisi tenang. Rajin mencatat pengalaman pengajaran saya, baik yang positif maupun tantangan yang saya hadapi. Menuliskan observasi, perubahan yang ingin saya coba, dan perasaan saya terkait pengajaran. Membuat rencana tindakan perbaikan, bersifat terbuka terhadap umpan balik baik dari rekan guru, siswa, atau yang lainnya, serta melakukan refleksi terus-menerus. Dikarenakan refleksi adalah suatu kebutuhan bagi setiap pendidik
agar terus menilai dan memperbaiki praktik pengajaran seiring waktu. Demikian demonstrasi kontekstual dalam modul 1.2 terkait bagaimana gambaran saya menjadi guru di masa depan. Dengan kata lain, pendidikan seharusnya memang memicu keingintahuan, inspirasi, dan motivasi untuk terus belajar dan memajukan diri, bukan hanya sekedar mengisi kepala siswa dengan berbagai informasi. Akhir kata, semoga tetap bisa memegang teguh bahwasanya guru penggerak harus bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian. Salam dan bahagia.